Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu aritmatika sosial. Pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan adalah mengamati fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial, mengumpulkan informasi yang terkait dengan aritmatika sosial, dan menalar hubungan antara penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Selain itu, kalian juga akan menalar rumus menentukan bunga tunggal dan pajak, menalar hubungan antara bruto, neto, dan tara, serta memecahkan masalah yang terkait dengan aritmatika sosial, baik melalui tanya jawab, diskusi, atau presentasi. Pembahasan kita kali ini adalah tentang untung rugi dalam perdagangan. Untuk memahami konsep untung rugi dalam perdagangan, mari kita lihat ilustrasi beberapa kejadian berikut. Yang pertama, ada Pak Soso, seorang tukang bakso. Pak Soso mengeluarkan modal setiap harinya Rp1.000.000 untuk membuat 120 porsi bakso. Harga tiap porsinya adalah Rp12.500. Jika suatu hari habis terjual semua dagangan, maka apakah mengalami untung, rugi, atau impas Pak Soso? Lalu kejadian yang kedua yaitu Pak Sarto, seorang tukang sate. Modal yang dikeluarkan Pak Sarto setiap hari adalah Rp500.000. Dapat membuat 50 porsi. Harga jual setiap porsinya adalah Rp20.000. Jika suatu hari hanya terjual 25 porsi saja, maka apakah untung, rugi, ataukah impas yang dialami Pak Sarto? Kemudian yang ketiga, ada Pak Subur, seorang tukang bubur. Modal yang dikeluarkan Pak Subur adalah Rp400.000 untuk membuat 100 porsi bubur. Harga tiap porsinya adalah Rp10.000. Jika suatu hari hanya dapat terjual 30 porsi saja, maka apakah untung, rugi, atau impas yang dialami Pak Subur? Sebelum kita menganalisis ketiga kejadian tersebut, mari kita ingat kembali konsep untung rugi dalam perdagangan. Untung adalah suatu keadaan di mana penjualan lebih besar daripada pembelian, sehingga besarnya keuntungan diperoleh dari penjualan dikurangi pembelian. Rugi adalah suatu keadaan di mana penjualan lebih kecil daripada pembelian, sehingga besarnya kerugian diperoleh dari pembelian dikurangi penjualan. Sedangkan impas adalah suatu keadaan di mana penjualan sama dengan pembelian. Jadi penjualan dikurangi pembelian nilainya sama dengan 0. Mari kita tengok kembali kejadian dari Pak Soso, Pak Sarto, dan Pak Subur. Kita analisis. Pak Soso mengeluarkan modal Rp1.000.000. Kemudian penjualan yang dilakukan adalah 120 porsi dikali Rp12.500 sehingga diperoleh Rp1.500.000. Dari sini nampak bahwa penjualan lebih besar daripada pembelian sehingga Pak Soso mengalami keuntungan. Besarnya untung yang diperoleh Pak Soso adalah Rp1.500.000 dikurangi Rp1.000.000 yaitu Rp500.000. Lalu dengan Pak Sarto, pembelian atau modal yang dikeluarkan Pak Sarto adalah Rp500.000. Penjualan yang dilakukan adalah 25 porsi dikali Rp20.000, yaitu Rp500.000. Di sini nampak bahwa pembelian sama dengan penjualan, sehingga Pak Sarto mengalami impas. Dan yang terakhir ada Pak Subur yang mengeluarkan modal Rp400.000. Penjualan hari itu dia menjual 30 porsi kali Rp10.000 sehingga Rp300.000 yang diperoleh. Dari sini nampak bahwa penjualannya lebih kecil daripada pembelian sehingga Pak Subur mengalami kerugian.
Besarnya kerugian yang dialami adalah 400.000 dikurangi 300.000, yaitu Rp100.000. Nah, untung dan rugi dapat juga dinyatakan dalam persentase. Persentase keuntungan yang diperoleh Pak Soso pada kejadian tadi dapat kita hitung dengan cara 500.000 dibagi 1 juta dikali 100%, diperoleh 50%. Perlu anak-anak ketahui bahwa 500.000 ini adalah besarnya keuntungan yang diperoleh Pak Soso, dan 1 juta ini adalah modal yang dikeluarkan Pak Soso. Nah, bagaimana dengan kerugian Pak Subur? Mari kita hitung persentase kerugian Pak Subur. Kerugiannya tadi adalah Rp100.000 dibagi dengan modalnya Rp400.000 dikali 100% diperoleh 25%. Jadi, persentase keuntungan atau kerugian dihitung dengan mengacu pada harga beli atau modalnya. Sehingga dirumuskan bahwa persentase untung dihitung dari besarnya keuntungan dibagi besarnya modal atau pembelian dikali 100%. Sedangkan persentase rugi adalah besarnya kerugian dibagi modal dikali 100%. Bagaimana? Sudah dipahami sekarang menentukan untung, rugi, dan persentasenya? Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, Bapak akan berikan satu contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Tono membeli 1 karung beras dengan harga Rp500.000. Dia menjual beras tersebut dalam 20 kemasan kecil dengan harga Rp35.000 per kemasan. Jika semua kemasan kecil habis terjual, hitunglah untung atau rugi dan persentasenya yang dialami oleh Pak Tono. Untuk menjawab soalan berikut, mari kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui modal Pak Tono adalah Rp500.000. Kemudian dijual 20 plastik kali 35.000 diperoleh Rp700.000. Yang ditanyakan adalah besarnya keuntungan atau kerugian yang dialami dan persentasenya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat ketahui bahwa penjualannya lebih besar daripada modal, sehingga Pak Tono memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Pak Tono besarnya adalah Rp700.000 dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp200.000. Lalu, persentase keuntungannya adalah Rp200.000 dibagi modal Rp500.000 dikali 100% diperoleh 40%. Kesimpulannya, Pak Tono mendapatkan keuntungan Rp200.000 atau 40%. Nah, berikutnya silahkan kalian belajar secara mandiri dengan mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Selamat bekerja, selamat belajar, semoga sukses. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diskon. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar promo diskon semacam ini? Pastinya pernah ya. Di mal-mal besar biasanya kita mudah sekali melihat
di counter-counter baju atau sepatu itu terdapat promo-promo diskon semacam ini. Apa sebenarnya diskon itu? Dan bagaimana cara menghitungnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Diskon adalah potongan harga. Besarnya diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya 20%, 30%, bahkan hingga ada yang berikan 70%. Sangat besar. Ada juga toko yang berikan diskon berlipat. Misalnya 20% tambah 30% atau 50% ditambah 20%. Lalu, bagaimana cara menghitung diskon tersebut? Apakah sama potongan harga 50% dengan 20% plus 30%? Nah, kita lihat dulu contoh soalnya ya. Ketika sedang jalan-jalan, Renata melihat sebuah sepatu dengan label harga normal 125.000. Karena sedang ada promo di sana tertera label diskon 20%, maka berapa harga yang harus dibayarkan oleh Renata untuk membeli sepatu tersebut? Mari kita jawab. Besarnya diskon dihitung dari 20% dikali 125.000, diperoleh 25.000. Diskon artinya potongan harga, sehingga dia mengurangi harga normal tadi. Harga setelah diskon berubah menjadi 125.000 dikurangi 25.000, yaitu 100.000 rupiah. Jadi harga yang dibayarkan adalah 100.000 rupiah. Nah, sekarang contoh soal untuk diskon ganda. Sebuah sepatu harga normal sebesar 500.000 rupiah. Namun toko memberikan diskon ganda yaitu 20% plus 30%. Jika ingin membeli sepatu tersebut, maka berapa uang yang harus dibayarkan? Diskonnya berganda atau lipat. Kita hitung satu persatu. Diskon pertama yaitu 20% dikali 500.000 diperoleh 100.000. Potongan ini kita potongkan ke dalam harga normal sehingga harganya menjadi 500.000 dikurangi 100.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Harga inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung diskon yang kedua, yaitu 30% dikali 400.000 sama dengan 120.000. Harga setelah diskon yang kedua berubah menjadi 400.000 dikurangi 120.000 sehingga totalnya 280.000. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 280.000 rupiah. Lalu apakah diskon ganda seperti 20% plus 30% itu sama dengan diskon tunggal 50%? Ya, mari kita simak contoh soal berikut. Carilah jawaban pertanyaan berikut, lalu bandingkan hasilnya. Ya, misalnya soalnya seperti ini. Sepasang sepatu dengan harga Rp400.000 diberi diskon sebesar 30%. Berapa harga sepatu tersebut setelah didiskon? Nah, untuk yang soal diskon ganda, harga yang sama kita lihat. Sepasang sepatu dengan harga Rp400.000 diberi diskon sebesar 20% plus 10%. Berapakah harga sepatu tersebut setelah diskon?
Mari kita analisis. Untuk diskon tunggal yang 30%, harga semula adalah 400.000. Besarnya diskon adalah 30% kali 400.000 yaitu 120.000. Harga setelah diskon menjadi 400.000 dikurangi 120.000 sama dengan 280.000. Lalu jika dengan soal yang diskon ganda 20% per 10%, maka hasilnya adalah harga semula 400.000, besarnya diskon adalah yang pertama 20% kali 400.000 yaitu 80.000. Kemudian harga setelah diskon 1 atau diskon pertama yaitu 400.000 dikurangi 80.000 diperoleh 320.000. Lalu kita hitung diskon yang kedua yaitu 10%. 10% dikali 320.000 adalah 32.000. Jadi total diskon yang diberikan adalah 320.000 ditambah 32.000. Nah, harga setelah diskon yang kedua adalah 292.000. Dengan diskon tunggal, harga yang harus dibayarkan adalah Rp280.000 dan dengan diskon ganda, harga yang dibayarkan adalah Rp292.000. Jadi, apakah sama antara diskon 30% dengan diskon 20% plus 10%? Tidak sama. Manakah yang lebih menguntungkan untuk kita sebagai konsumen? Bagi konsumen, lebih menguntungkan dengan diskon tunggal. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak memperdalam pemahamannya dengan mengerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Pernahkah kalian membeli suatu produk yang berada dalam kemasan dan dalam kemasan tersebut tertulis neto 50 gram misalnya? Tahukah kamu apa artinya neto itu? Dan selain neto, kita juga mengenal ada istilah bruto dan juga tara. Untuk memahami lebih jauh tentang tara, bruto, dan neto, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah bruto. Bruto atau berat kotor adalah total berat dari suatu produk atau isi bersama dengan bungkusnya. Jadi bruto itu berat isi dan berat wadahnya. Sedangkan neto atau berat bersih adalah berat dari suatu produk atau isinya saja. Jadi neto itu berat isi produk. Dan yang berikutnya adalah tara. Tara atau berat wadah adalah berat dari bungkus suatu produk saja, tidak dihitung dengan isinya. Jadi tara sama dengan berat bungkus suatu produk. Kesimpulannya bahwa bruto itu sama dengan berat kotor. Jadi dihitung dari isi dan wadahnya. Neto itu berat bersih. Dihitung adalah isinya saja. Sedangkan tara adalah berat wadah. Yang dihitung adalah berat wadahnya saja. Jadi dirumuskan bahwa bruto sama dengan neto ditambah tara, neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara adalah bruto dikurangi neto. Mari kita lihat
contoh soal berikut. Sebuah menu makanan terdiri dari 250 gram ayam goreng, 150 gram sayur, dan 300 gram nasi putih. Menu tersebut dibungkus dengan 2 wadah seperti gambar di samping, yang masing-masing memiliki berat 25 gram. Berapakah berat kotor dari menu tersebut? Berat kotor adalah bruto. Bruto adalah neto ditambah tara. Neto berarti dari ayam goreng, sayur masak, dan nasi putih. Taranya adalah 2 kali wadah tersebut. Ya, 250 untuk ayam goreng, 150 untuk sayur masak, dan 300 untuk nasi putih. Taranya 25 dikali 2. Kemudian kita jumlahkan, diperoleh 700 ditambah 50. Jadi berat bruto atau berat kotor makanan adalah 750 gram. Soal yang berikutnya, sebungkus roti memiliki berat 300 gram. Setelah roti dimakan habis, bungkus roti tersebut ditimbang dan menunjukkan berat 15 gram. Berapakah berat bersih dari sebungkus roti tersebut? Neto yaitu bruto dikurangi tara. Kita masukkan, bruto itu adalah berat sebungkus roti yang masih dibungkus, dan tara itu adalah berat bungkusnya. Berat roti dan bungkusnya ada 300, sedangkan berat bungkusnya saja adalah 15. Jadi 300 dikurangi 15 diperoleh 285 gram. Jadi neto atau berat bersih dari sebungkus roti tersebut adalah 285 gram. Soal berikutnya adalah kopi seberat 10.000 gram dimasukkan ke dalam sebuah karung. Setelah kopi tersebut pindah ke sebuah toko, sekarung kopi tersebut langsung ditimbang bersama wadahnya dan menunjukkan berat 10.250 gram. Berapakah tara dari sekarung kopi tersebut? Jawaban adalah tara sama dengan bruto dikurangi neto. Tara adalah berat sekarung kopi dikurangi berat kopinya. Sekarung kopi adalah 10.250 dan berat kopinya adalah 10.000, sehingga hasilnya adalah 250 gram. Jadi tara atau berat wadahnya adalah 250 gram. Nah, agar kalian lebih dalam memahami materi tara bruto dan neto, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bruto, neto, dan tara. Selamat belajar.